Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CJSMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya Fani Suherman dan juga rekan saya Kevin Jido Huta Barat. Hai Kev, apa kabar nih? Baik, Fan. Baik ya, sehat-sehat? Pastinya. Dan semoga teman-teman juga semuanya dalam kondisi yang sehat ya, walaupun sedang dalam masa berpuasa. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasanya lancar nih sampai dengan lebaran nanti ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat video kita beberapa waktu lalu ya, video saya dan Kevin. Nah kita tuh kemarin sempat membahas indikator yang namanya moving average double crossover ya. Nah dimana kemarin tuh kalau nggak salah kita bahas mengenai saham AALI ya terakhir ya. Betul banget. Dan itu kita bahasnya kalau short term aja nih. Benar. Ya, yaitu menggunakan MA10 dan juga MA50. Nah benar nggak nih Kak? Ya. Betul banget, Van ya. Dan sebenarnya teman-teman juga bisa melihat di YouTube kami, khususnya Ngopi ya, episode 62 yang judulnya juga menganalisa moving average versi double cross tapi lebih ke arah short term. Nah di situ kita jelasin sebenarnya latar belakang kenapa sih kita perlu menganalisa dengan double crossover. Nah teman-teman bisa cek di episode 62 khususnya yang Ngopi ya. Nah sekarang kita akan membahas lanjutannya nih, part 2-nya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya double crossover nih Van, sebenarnya ada dua tipe juga, tipe time horizon. Kalau sebenarnya lebih ke arah 3. Nah satunya udah dibahas yaitu short term. Nah duanya ini akan dibahas lebih ke arah middle dan juga long term Van, seperti itu. Oke, jadi nanti teman-teman bakal dapat semua big picture-nya ya secara keseluruhan nih. Baik itu short term yang kemarin udah dibahas dan sekarang kita akan bahas kalau misalkan teman-teman mau coba pakai untuk middle term dan juga long term ya. Nah langsung aja nih Kev, gimana nih Kev bedanya? Oke, kita akan membahas ada dua saham teman-teman. Jadi ada dua saham yang tadi saya janjikan adalah middle term atau medium term dan juga long term. Nah yang pertama kita akan membahas saham BBRI. Jadi BBRI ini kita kombinasikan dengan moving average 20 dan juga 50. Tapi itu lebih ke arah middle term nih Van. Lalu juga saham selanjutnya ada saham BBCA yang dimana itu lebih ke arah long term. Ya, jadi kalau long term biasanya memakai moving average 50 dan juga 200. Ya. Berikut ini pemaparannya dari analisis teknikalnya ya. Nah, pertama kita akan membahas saham BBRI dengan moving average 20 dan juga 50, moving average 50 lebih tepatnya. Dan ini lebih ke arah middle term atau medium term. Jadi kalau kita lihat pergerakan BBRI, kita lihat dari tanggal 3 Februari 2020 memang terjadi sideways ya. Dan moving average 20 ini ada di warna merah ya teman-teman. Jadi moving average 20 ini lebih dekat sama candle, sedangkan moving average 50 ini agak jauh ya di hadapan candle. Jadi kalau kita perhatikan selama moving average 20 di atas 50 ini pergerakannya masih cenderung naik ya. Tapi kalau kita perhatikan dari tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 24 Februari 2020 di mana moving average dari khususnya moving average 20 ini nge-break moving average 50. Jadi kita lihat MA20 nge-break candle BBRI, ini ada potensi signal turun. Lalu juga 20 juga nge-break MA50 ya. Jadi ini ada konfirmasi sell. Jadi kita lihat di sini ada terjadinya pembalikan arah yang tadinya sideways ya. Sideways ini terjadi penurunan dan terlihat setelah tanggal tersebut, let's say tanggal 28 Februari terjadi penurunan yang cukup signifikan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya barang BBRI, kalau ada signal kayak gini sebenarnya lebih baik untuk take profit terlebih dahulu. Lalu bagaimana untuk belinya? Jadi kalau kita perhatikan, setelah pergerakan dia cenderung downtrend, ternyata ada momentum di tanggal 18 Mei ini terjadi kenaikan dan ini belum konfirmasi karena kalau kita perhatikan candlenya masih di bawah MA20. Jadi kalau kita perhatikan ketika MA50 di atas MA20 dan juga MA50 dan 20 di atas candle yang ada ini terjadi penurunan teman-teman. Nah terlihat kalau kita lihat candle break kalau kita perhatikan MA20 ini di break oleh candle. Nah indikasinya ada potensi signal naik ya. Jadi
perubahan turun ini agak terbatas lagi. Kalau kita perhatikan ini lebih ke arah untuk berusaha untuk terjadi rebound, dan terlihat bahwasanya pergerakan ini naik, benar-benar naik, dan ternyata MA dari khususnya dari MA 20 ini ngebreak MA 50 ya. Jadi terlihat bahwa garis merah di atas garis biru dan candle ini berada di atas garis merah dan juga garis biru. Jadi indikasinya adalah konfirmasi untuk beli. Nah, inilah pergerakan dari saham BBRI ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham BBRI melihatnya untuk kita akumulasi beli ini bisa di ketika MA 20 ngebreak MA 50 dari bawah ke atas ya teman-teman. Jadi itu bisa diakumulasi beli. Sebaliknya kalau teman-teman melihat perubahan arah ya, perubahan arah lebih ke turun ini ketika MA 20 dari atas ngebreak MA 50, dan juga kalau kita perhatikan candle pun juga udah ngebreak dua moving average ya, moving average 20 dan 50. Demikian untuk yang medium term. Tadi kita udah bahas tadi saham BBRI jadi medium term. Nah, sekarang kita bahas saham BBCA, tapi kita ambil contoh lebih ke arah long term ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk BBCA sendiri ternyata memang pergerakannya uptrend. Nah, sebenarnya kalau kita zoom in lebih dalam, memang kalau kita lihat sebenarnya kita memakai moving average 2 yaitu 50 dan moving average 200. Dimana kalau kita lihat moving average 50 berwarna merah, lalu moving average 200 ini berwarna biru. Jadi kalau kita lihat 50 dan 200 memang jarak yang lebih dekat sama candle itu lebih ke arah 50. Jadi semakin pendek moving average ini malah lebih berdekatan dengan candle. Sedangkan semakin panjang moving average yang ini semakin jauh dengan candle. Jadi kita memakai ini karena memang moving average ini yang direkomendasi untuk memakai yang long term. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, terlihat dari tanggal 22 Juni 2016 lalu juga 27 Juni pergerakan BBCA cenderung lebih ke arah sideways, dan terlihat bahwa candle dari 28 Juni 2016 ini ngebreak. Jadi kalau kita perhatikan ini ada ruang sebenarnya terjadinya kenaikan ya, kenaikan 2600 ya. Kalau kita perhatikan untuk levelnya ini terjadi kenaikan yang berkorelasi juga terhadap moving average 50 yang dari bawah ini ngebreak 200. Jadi kalau kita perhatikan ini ada ruang konfirmasi beli ya. Konfirmasi beli itu di tanggal berapa? 19 Juli 2016. Di mana 19 Juli 2016 itu harganya berkisaran di level 2860-an. Jadi kita berani untuk ambil kesimpulan untuk kita spekulasi beli di area sana. Dan ternyata kalau kita perhatikan ini saham ini naik ya teman-teman, dan sempat ngebreak candle dari BBCA ini ngebreak MA 50 yang berwarna merah. Sebenarnya kalau kita perhatikan ini signalnya adalah whipsaw, di mana signal ini biasanya memang saya katakan bahwa semakin pendek MA itu semakin dekat dengan candle. Jadi kadang bisa terjadi signal whipsaw atau signal yang salah gitu ya. Tapi ternyata pas konfirmasi dia turun, MA 50-nya malah tidak ngebreak 200 teman-teman, malah selebihnya masih di atas dari MA 200 ya, MA 50. Jadi peluang untuk jangka panjang ini masih cenderung naik. Nah, itu terlihat ya sampai 7 April pun ternyata candlenya kalau kita perhatikan 27 Desember, 28 Desember ini ngebreak lagi nih candlenya di MA 50. Jadi terjadinya kenaikan. Nah, ini yang kalau kita perhatikan secara jangka jangka menengah ke panjang ini pergerakannya masih cenderung uptrend BBCA. Sampai kalau kita perhatikan teman-teman ya, sampai kalau kita perhatikan kita zoom out, nah ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ketika berhadapan di tanggal 11 Februari ini ada ruang candle ini ngebreak BBCA ya. Candle dari BBCA ini ngebreak moving average 50 yang di mana ada potensi terjadinya perubahan arah, dan terlihat bahwa ya MA 50 juga ngebreak dari MA 200. Jadi kalau kita perhatikan ini konfirmasi bahwa terjadinya potensi penurunan arah yang dimana kita harus jual teman-teman. Jadi perubahannya cukup drastis ya kalau kita perhatikan, karena memang peluang dari long term sendiri memang lebih enak untuk view-nya dari zoom out gitu ya. Jadi kita ada ruang untuk konfirmasi jual dulu karena kita tahu bahwa pergerakannya masih cenderung melemah untuk dari tanggal 19 Februari sampai dengan
Ya, 23 Maret 2020 ya. Jadi ini yang membuat patahnya pergerakan tren dari saham BBCA. Nah, itu penjelasan kita dari saham BBRI yang menjadi term, lalu juga saham BBCA yang long term. Oke, nah tadi udah dijelasin oleh Kevin ya, secara terperinci nih ibaratnya ya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman lihat bedanya apa sih kalau mau dirangkum sedikit nih. Jadi untuk teman-teman yang suka ke short term itu sebenarnya bisa menggunakan MA10 dan juga MA50 ya. Nah sedangkan untuk yang middle term ini bisa pakai MA20 dan juga MA50. Nah sedangkan kalau misalkan untuk teman-teman yang lebih mau ke arah long term mungkin investasinya, nah ini bisa coba menggunakan teknik yang MA50 disertai dengan MA200 gitu ya. Dan kalau misalkan ditanya kapan nih belinya Kak, kalau misalkan udah menentukan posisi moving average-nya yang mau diambil, nah caranya kalau misalkan tadi ya medium dulu yang kita bahas ya. Nah kalau misalkan medium tadi kita lihat bahwa MA50 kalau sudah memotong ke atas dari MA50, nah ini artinya sahamnya itu bisa berpotensi naik gitu ya. Nah sedangkan kebalikannya nih teman-teman, kalau motongnya itu ke bawah, nah ini hati-hati karena berarti ada potensi turun dan itu berarti saatnya teman-teman harus take profit terlebih dahulu, kira-kira gitu ya. Nah demikian juga nih kalau misalkan teman-teman yang long term, nah tinggal bandingin aja nih. Kalau misalkan MA50-nya itu break ke atas dari MA200, nah itu artinya saatnya beli gitu ya. Nah kebalikannya kalau misalkan memotong ke bawah itu juga saatnya berarti untuk profit taking, kira-kira gitu ya kan? Ya benar banget Van. Jadi gini ya teman-teman, balik lagi sebenarnya tergantung karakter dari teman-teman sendiri. Jadi pertama adalah apakah teman-teman tipe short term, apakah teman-teman tipe medium term atau middle term, atau juga tipe yang long term gitu ya Van ya. Jadi bisa teman-teman mengkombinasikan juga dengan moving average dari double crossover ini. Jadi kalau teman-teman yang short term bisa memakai moving average 10 dan juga 50. Lalu medium term itu teman-teman bisa pakai moving average 20 dan juga 50. Lalu juga yang terakhir ini juga long term, ini teman-teman bisa pakai di moving average 50 dan juga moving average 200, seperti itu. Iya benar, jadi semua bisa memakai indikator ini ya, baik itu teman-teman yang mungkin lebih ke arah konservatif gitu ya, atau yang lebih ya mau lebih ke arah trading cepet aja gitu ya. Benar banget. Nah gimana guys, seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!